Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Prasetyo dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab 2, yaitu Build your VPC and launch a web server. Yaitu tugasnya adalah membangun VPC dan meluncurkan atau membuat web server. Nah, langkah pertama di sini langsung saja kita start lab, dan ketika sudah hijau kita klik AWS-nya. Nah, sini kita klik AWS-nya dan kita tunggu sebentar. Oke, langsung saja ke task pertama, yaitu create your VPC, membuat VPC Anda. Langsung saja ke langkah-langkahnya, yaitu yang pertama di sini, in the search box to the right of service, di kotak pencarian sebelah kanan ini, setelah service, search for and choose VPC to open the VPC console. Cari dan buka VPC untuk membuka VPC console. Nah, di sini kita cari VPC. Ini kita klik saja VPC. Nah, langkah berikutnya adalah di sebelah kanan atas di layar, verifikasi bahwa Virginia, US is S1, is the region, is the region. Nah, ini kita lihat sini, sudah sesuai. Setelah itu kita choose create VPC. Ini kita create VPC. Nah, setelah itu configure the VPC details in the VPC settings panel on the left. Nah, ini kita konfigurasi VPC-nya. Yang pertama kita pilih VPC and more. Nih. Berikutnya, under name tag auto generation, keep auto generate. Nah, ini selected, sudah selected. However, change the value from project to lab. Nah, ini kita ubah dari project menjadi lab. Nah, berikutnya, keep the IPv4 CIDR block set to 10.0.0/16. Nah, ini sudah sesuai. Berikutnya, untuk number of availability zones, choose what. Nah, ini kita pilih satu. Berikutnya, for number of public subnets, keep the one setting. Number of public subnet. Ini sudah sesuai. Berikutnya, number of private subnet, keep one. Nah, ini sudah satu. Public dan private sudah satu. Nah, berikutnya, expand the customize subnets CIDR blocks section. Kita expand. Nah, ini kita klik. Nah, untuk IP-nya kita ubah menjadi /24. Dan untuk private subnet kita ubah ini menjadi 1.0/24. Nah, berikutnya set NAT gateways to in one AZ. Nah, ini kita ubah menjadi in one AZ. Oke, berikutnya set VPC endpoint to none. Nah, ini kita set menjadi none. Keep both DNS hostnames and DNS resolution enable. Ini sudah enable. Berikutnya, in the preview panel on the right, confirm the settings you have configured VPC like VPC. Nah, ini sudah. Nah, berikutnya
ya ini sudah public private. Berikutnya kita pilih create VPC. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu sampai semua kebutuhan atau sumber dayanya telah dibuat sebelum proses ke langkah atau step berikutnya. Kita tunggu sebentar. Di sini masih dalam proses untuk NAT gateways diaktifkan. Setelah itu membuat root table, membuat root, lalu menyatukan root table dan memverifikasi root table yang sudah dibuat. Nah, di sini sudah selesai. Berikutnya di sini langkah 9. Ketika sudah selesai atau komplit, pilih View VPC. Kita klik View VPC. Nah, ini adalah detail dari VPC yang telah kita buat, seperti VPC ID, DNS resolutionnya enable, main network ACL, statement sini available, lalu di sini ada owner ID. Nah, ini main route table, IPv4 CIDR, dan lain-lain. Berikutnya, tes yang kedua yaitu create additional subnets. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Di sini yang pertama yaitu in the left navigation pane, choose subnet. Di panel sebelah kiri ini kita pilih subnet. Nah, berikutnya kita pilih create subnet. Nah, di sini kita pilih yang lab VPC. Setelah itu untuk subnet name, di sini kita masukkan yang telah kita masukkan yang sesuai dengan yang diperintahkan. Lab subnet public 2. Berikutnya availability zone. Select the second availability zone. Nah, kita pilih yang kedua. 1, 2. Ya, kita pilih ini. Yang 1B. Berikutnya untuk IPv4 CIDR block. Kita ubah menjadi, nah ini harusnya ini. Nah, ini kita ubah menjadi 10.0.2.0/24. Berikutnya di sini
kita pilih create subnet. Nah, di sini telah berhasil membuat satu subnet. Oke, langkah berikutnya eh, sama, kita buat subnet satu lagi, lalu kita sini pilih create subnet. Nah, kita pilih lab VPC, lalu untuk namanya kita buat menjadi private tool. Nah, ini kita pilih private tool. Untuk availability zone kita pilih yang kedua juga, yaitu yang B. Nah, berikutnya untuk IPv4 CIDR group kita menggunakan 3.0/24. Nah, ini 10.0.3.0/24. Nah, berikutnya jika sudah, kita pilih create subnet. Nah, di sini telah muncul notifikasi bahwa kita telah berhasil membuat satu subnet. Nah, berikutnya in the left navigation pane, choose route tables. Di panel sebelah kiri ini kita pilih route tables. Nah, berikutnya di sini kita pilih lab RTB private one uses 1A. Nah, mana nih? Oh, ini nih RTB. Oh, sini jika kita tidak melihat route yang baru dibuat, kita tekan tombol refresh. Nah, ini adalah lab yang root atau VPC yang telah kita buat. Kita centang di sini. Nah, setelah itu di panel bawah pilih roots. Nah, ini di sini kita pilih roots. Nah, berikutnya di sini kita lihat bahwa destinasinya 0000/0. Kita lihat destinasi. Nah, ini 0000/0. Berikutnya choose the subnet associations. Kita pilih, nah ini sebelahnya. Nah, di sini kita membuat satu root table. Nah, berikutnya in the explicit subnet association panel, choose edit subnet association. Nah, ini kita klik edit subnet, lalu leave lab subnet private one use as 1A selected, but also select lab subnet private two. Oke. Hmm, ini 1A. Ini ini 1A. Ini tadi public atau private. Nah, di sini dia bilang private dan subnet private. Berarti ini tidak dan ini. Nah, private dan private. Berikutnya kita pilih save association. Nah, di sini telah muncul notifikasi bahwa kita berhasil mengupdate subnet association. Nah, berikutnya select the lab RTB public. Kita, ini kita centang atau checklist lab RTB public. Nah, di sini kita pilih route tab. Nah, di sini kita lihat destinasinya 000/0. Berikutnya choose the subnet association. Ini. Nah, berikutnya sama, kita klik edit subnet association. Nah, di sini kita pilih subnet public dan juga subnet public 2.
Nah, ini subnet public. Nah, berikutnya lab subnet public 2. Nah, ini. Berikutnya kita pilih Save Association. Nah, di sini telah ada notifikasi bahwa kita telah sukses atau berhasil mengupdate kelompok subnet, mengelompokkan subnet. Nah, berikutnya di tas 3 ini yaitu create a VPC security group, membuat keamanan dari VPC group. Langsung saja ke langkah pertama di sini yaitu in the left navigation pane, choose security groups. Di panel ini sebelah kiri kita pilih create security, kita pilih security group. Nah, ini security group. Nah, berikutnya untuk kita pilih create security group. Nah, berikutnya, nah, di sini untuk group name-nya kita tambahkan yang sudah disesuaikan atau kita tambah dengan yang sudah diberikan. Nah, ini deskripsinya yaitu enable HTTP access. Nah, berikutnya untuk VPC kita pilih yang lab VPC. Nah, ini. Nah, berikutnya kita in the inbound rules kita pilih add rule. Nah, ini kita add rule. Untuk type kita pilih HTTP. Nah, dan untuk source-nya kita pilih anywhere IPv4. Nah, untuk description kita berikan di sini permit web request. Nah, berikutnya kita scroll sampai bawah dan pilih create security group. Nah, kita create security group. Nah, di sini sudah ada notifikasi bahwa security group berhasil dibuat. Nah, berikutnya kita launch a web server instance. Kita coba buka web server instance-nya. Nah, di kotak pencarian sebelah kanan ini kita cari dan pilih AC2. AC2. Nah, ini kita klik saja AC2. Setelah itu dari launch instance, nah sini kita pilih nah instance. Nah, di sini kita pilih launch instance. Nah, untuk namanya kita beri web server 1. Nah, berikutnya choose an AMI from which to create the instance. Nah, di sini kita pilih Amazon Linux dan untuk AMI-nya kita pilih yang Amazon Linux 2023 AMI. Nah, ini sudah sesuai. Tidak usah kita ubah. Berikutnya kita pilih instance type. Nah, di instance type panel, nah ini kita pilih T2 micro. T2 micro, nah ini T2 micro. Nah, sudah T2 micro, berikutnya kita pilih keypair to associate with the instance. Nah, di sini pada keypair kita masukkan, kita pilih yang funky. Nah, berikutnya configure the network setting. Nah, kita sekarang mengkonfigurasi eh, jaringan. Nah, di sini kita klik edit. Untuk VPC networknya di sini kita pilih yang lab VPC. Nah, untuk subnet kita pilih lab subnet public 2, di sini sudah sesuai. Berikutnya untuk auto send public IP kita enable. Oke, nah berikutnya di sini under firewall
choose select existing security group. Nah, ini kita pilih select existing security group. Nah, berikutnya for common security group, select checklist untuk web security group. Nah, ini kita checklist web security group. Oke, berikutnya in the configure storage section, keep the default setting. Nah, untuk storage ini tidak usah kita ubah dan kita biarkan default. Berikutnya, configure a script to run on the instance when it loads. Oke, sekarang kita buat script agar webnya bisa dibuka atau diluncurkan. Nah, di sini di advanced details ini kita expand, kita klik. Nah, kita scroll sampai bawah. Nah, ini kita copy script berikut ini. Script yang sudah diberikan. Nah, kita paste di sini. Nah, berikutnya di bawah kita pilih summary. Nah, ini di bawah summary. Nah, ini kita pilih launch instance. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berhasil diinisiasi atau initiate. Berikutnya kita pilih view all instance. Nah, di sini kita tunggu sampai web server 1 menunjukkan 2/2 checks pass in the status check column. Nah, ini kita tunggu sampai ini sama seperti ini, 2/2 cek pas, 2/2 cek pas. Kita tunggu. Ini mungkin membutuhkan beberapa menit. Kita refresh setiap 30 detik. Oke, kita tunggu. Di sini masih proses inisialisasi. Kita tunggu sampai ini selesai. Coba kita refresh lagi. Ini sudah menunjukkan bahwa statusnya sudah 2/2 cek pas. Nah, berikutnya kita checklist web server 1 ya. Nah, ini kita checklist
Berikutnya kita copy public IPv4 DNS di detail step. Nah, ini kita IPv4-nya kita copy, lalu kita buka web browser baru dan kita paste lalu enter. Nah, di sini kita paste lalu kita enter. Oke, di sini masih belum bisa. Oke, di sini sudah bisa. Nah, jika sudah, nah di sini you should see a web page display the AWS logo and instance metadata value. Nah, ini metadata value. Nah, untuk menyelesaikan arsitektur di bawah ini. Nah, berikutnya adalah proses submit. Langsung saja di sini kita pilih submit. Kita pilih yes. Nah, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Baik, sekian pengerjaan tugas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.